Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad El Capricorn dari kelas 6A dengan NIM 21030200083. Sini saya akan membuat sebuah video untuk menjawab dari soal ujian akhir semester mata kuliah Teknologi Informasi dan Komunikasi Pendidikan Agama Islam tentang sejarah peradaban Islam. Saya akan membahas tentang sejarah peradaban Islam di Indonesia. Salah satu tokoh sejarah peradaban Islam atau sejarah penyebaran agama Islam, yaitu yang pertama adalah Sunan Kalijaga. Sini saya akan membahas tentang Sunan Kalijaga, baik itu biografi beliau ataupun tentang cara beliau berdakwah dan juga yang lainnya. Sunan Kalijaga merupakan waliullah yang tergabung dalam anggota Dewan Wali Songo. Sunan Kalijaga yang memiliki nama asli Raden Mas Said pada masa muda memiliki julukan yaitu Berandal Lokajaya. Beliau dikenal sebagai wali yang berperan penting dalam penyebaran agama Islam di Pulau Jawa atau di Tanah Jawa. Selain menjadi ulama, ia juga menjadi penasihat keraton, seniman, dan arsitek yang ulung. Ia sangat toleran pada budaya lokal. Ia berpendapat bahwa masyarakat akan menjauh jika diserang pendirinya, maka mereka harus didekati secara bertahap, mengikuti sambil mengaruhi mereka. Sunan Kalijaga berkeyakinan jika Islam sudah dipahami, dengan sendirinya kebiasaan lama akan pudar atau akan menghilang. Oleh karena itulah beliau menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana atau prasarana untuk beliau berdakwah. Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang penuh dengan ide-ide kreatif dalam berdakwah. Salah satunya dengan media wayang kulit. Kesenian wayang kulit yang awalnya berisi kisah-kisah Hindu diganti oleh Sunan Kalijaga menjadi kisah-kisah yang berisikan ajaran Islam. Salah satu contohnya yaitu Jamus Kalimasada, sebagaimana dijelaskan oleh Siti Wahidoh dalam buku Intisari Sejarah Kebudayaan Islam. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Sunan Kalijaga, menukil atau mengutip dari buku Kisah Teladan Wali Songo karya Muhammad Faizi. Sunan Kalijaga diperkirakan lahir pada 1450 Masehi. Ayah Sunan Kalijaga bernama Raden Sahur Temenggung Wali Tikta dan ibunya bernama Dewi Nawang Frum. Sunan Kalijaga memiliki nama kecil yaitu atau nama asli Raden Mas Said. Beberapa nama panggilan Sunan Kalijaga diantaranya Berandal Lokajaya, Syekh Malaya, Pangeran Tuban, dan Raden Abdurrahman. Mengutip dari buku Sejarah Kebudayaan Islam karya Yusuf Burhanuddin dan Ahmad Fida, Sunan Kalijaga lahir dari keluarga bangsawan asli Istana Tumenggung Wilatikta di Tuban. Sunan Kalijaga dididik dalam bidang pemerintahan, kemiliteran, kesenian, dan juga arsitektur. Nama Kalijaga sendiri lahir dari rangkaian bahasa Arab yaitu Qadizaka. Qadi berarti pelaksana atau pemimpin, sedangkan zaka atau zako berarti membersihkan. Dengan kata lain, Qadi Zako berarti pelaksana atau pemimpin yang menegakkan kebersihan dan kebenaran agama Islam. Tahun wafatnya Sunan Kalijaga belum dapat dipastikan semuanya teman-teman, tetapi umurnya diperkirakan mencapai lebih dari 100 tahun. Sunan Kalijaga dimakamkan di desa Kadilangu dekat dengan kota Demak. Nah, dakwah Sunan Kalijaga salah satunya dengan menggunakan media wayang. Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang penuh dengan ide-ide kreatif dalam berdakwah, salah satunya dengan media wayang kulit.
Kesenian wayang kulit yang awalnya berisi kisah-kisah Hindu diganti oleh Sunan Kalijaga atau oleh Raden Mas Said menjadi kisah-kisah yang berisikan ajaran agama Islam. Dalam contohnya yaitu salah satu contohnya yaitu Jamus Kalimasada, sebagaimana dijelaskan oleh Siti Wahidoh dalam buku Intisari Sejarah Kebudayaan Islam. Pada masa itu, ketika hendak mengadakan pentas atau pagelaran wayang, Raden Mas Said memberi wejangan atau nasihat keislaman kepada para penonton. Berikutnya mereka diajak mengucap 2 kalimat syahadat. Dengan demikian mereka telah menyatakan diri masuk Islam sembari lambat laun belajar mengenal ibadah agama Islam. Sunan Kalijaga pun dapat memikat hati masyarakat Jawa, khususnya Jawa Tengah, hingga Islam cepat menyebar. Sunan Kalijaga berhasil melakukan dakwah tanpa tekanan dan juga tanpa paksaan. Selain pewayangan, Sunan Kalijaga juga banyak menciptakan kesenian lain seperti perangkat gamelan dan tembang-tembang dengan suluk serta notasi nada yang khas. Semua hasil kesenian tersebut merupakan kreasi kebudayaan yang berisi ajaran-ajaran agama Islam. Sunan Kalijaga atau Raden Mas Said sangat berjasa dalam sejumlah bidang semasa berdakwah. Mengacu sumber sebelumnya, berikut jasa Sunan Kalijaga di bidang kesenian dan juga di bidang kebudayaan. Di bidang kesenian dan budaya, kesenian yang diciptakan oleh Sunan Kalijaga digunakan sebagai media berdakwah. Kesenian tersebut diantaranya cerita wayang, lengkap dengan perangkat gamelan serta tembang dan suluk. Beberapa tembang ciptaan Sunan Kalijaga yang terkenal yaitu Lir Ilir, Gundul-Gundul Pacul, dan Danggula. Selain itu, Sunan Kalijaga juga berjasa dalam menciptakan upacara adat seperti Grebeg Maulud. Dalam bidang arsitektur, teman-teman, Sunan Kalijaga juga memiliki keahlian di bidang arsitektur. Ia berjasa dalam menata tata ruang kota Demak dan mendirikan Masjid Agung Demak. Salah satu karyanya di Masjid Agung Demak yakni terkenal yaitu Saka Tatal atau tiang kukuh dalam Masjid Agung Demak yang terbuat dari potongan-potongan kayu jati. Itu ada beberapa dalam bidang budaya dan arsitektur, teman-teman. Nah, di sini metode dakwah tersebut sangat efektif. Sebagian besar adipati di Jawa memeluk Islam melalui Sunan Kalijaga. Di antaranya adalah Adipati Pandanaran, Kartasura, Kebumen, Banyumas, serta Pajang. Makamnya berada di Kadulangu Demak ya teman-teman. Dan juga Sunan Kalijaga atau Raden Mas Said yaitu adalah salah satu murid dari Sunan Bonang, teman-teman. Nah, berdasarkan naskah Pustaka Darah Agung, Sunan Kalijaga diketahui menikah dengan Dewi Sarah binti Maulana Ishak dan mempunyai 3 putra. Yang pertama Sunan Muria, yang kedua Dewi Ruqayyah, dan Dewi Sofiah, teman-teman. Sunan Kalijaga juga memiliki istri bernama Dewi Sarokah yang merupakan putri Sunan Gunung Jati dan memperoleh 5 orang anak, yaitu Kanjeng Ratu Pembayun yang menjadi istri Sultan Trenggono, Nyai Ageng Panenggak yang kemudian kawin dengan Kiai Ageng Pakar, Sunan Hadi talak menggantikan Sunan Kalijaga sebagai kepala Perdikan Kadilangu. Yang keempat ada Raden Abdurrahman. Yang kelima ada Raden Ayu Penengah, ibu dari Ki Panjawi. Selain itu, Sunan Kalijaga juga menikah dengan Syarifah Zainab
putri Syekh Siti Jenar dan memperoleh seorang putri bernama Nyai Ratu Mandoko, ibu dari Sultan Hadiwijaya. Nah, penerus dakwah Sunan Kalijaga. Setelah Sunan Kalijaga wafat, perjuangan dakwah dilanjutkan oleh putranya sendiri, yakni Sunan Hadi sebagai pemimpin Kadilangu pada tahun 1601 Masehi. Gelar berubah menjadi Panembahan Hadi karena gelar Sunan digunakan Sunan Hanyokrowati sebagai Raja Mataram sampai dengan keturunan sekarang Trah Panembahan Wijil di Kadilangu, Demak. Ya teman-teman, Sunan Kalijaga wafat pada tanggal 12 Muharram 1513 Saka atau sekitar 17 Oktober 1592 Masehi. Beliau dimakamkan di daerah Kadilangu, Kabupaten Demak. Makam ini hingga sekarang ramai diziarahi orang-orang dari seluruh Indonesia. Haul Sunan Kalijogo diperingati setiap tanggal 10 Muharram oleh masyarakat Kadilangu, Demak. Dan juga Sunan Kalijaga mewariskan budaya berikut. Warisan budaya dari Sunan Kalijaga yaitu ia menggunakan seni ukir, wayang, gamelan, serta seni suara suluk sebagai sarana dakwah. Beberapa lagu suluk ciptaannya yang populer adalah Lir-Ilir dan Gundul-Gundul Pacul. Dan juga dialah penggagas baju takwa, perayaan Sekatanan, Grebeg Maulud, serta lakon carangan, layang Kalimasada, dan Petruk Dadi Ratu. Dan juga pusat kota berupa keraton, alun-alun dengan 2 beringin, serta masjid diyakini pula dikonsep oleh Sunan Kalijogo atau Sunan Kalijaga dan atau Raden Mas Said. Ia ikut pula merancang pembangunan Masjid Agung Cirebon dan Masjid Agung Demak. Tiang tatal atau pecahan kayu yang merupakan salah satu dari tiang utama masjid adalah sebuah kreasi dari Sunan Kalijaga, teman-teman. Nah, itu adalah sejarah peradaban Islam atau sejarah penyebaran agama Islam di tanah Jawa yang dibawakan oleh Sunan Kalijaga atau Raden Mas Said. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan itu datang dari diri saya pribadi atau bila itu benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, teman-teman. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.